Kalau Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya ya, dan saya kira jelas. Selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam, terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Bukan keputusan, bukan dari itu baru pemikiran dia. Kok tiba-tiba di Indonesia menteri-menterinya berebutan mencari dalil? Kalau alasannya ya kemanusiaan, ya lebih kemanusiaan yang pencuri-pencuri ayam itu yang digebuk hanya uang sedikit karena perlu mencari makan, terpaksa mengambil buah milik orang di tengah jalan. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih keras. Bagus menurut saya. Pak Prabowo mengatakan Indonesia konsisten membela Palestina. Presiden sendiri yang mengatakan di forum internasional. Nah, itu bagian dari yang bagus yang harus kita dukung. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya di podcast Terus Terang. Di sini saya akan berbicara secara terus terang tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita memasuki pekan terakhir ini di tahun 2024. Pemerintahan baru telah berjalan sekitar 3 bulan. Ada banyak peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2024 yang menjadi perhatian publik. Terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak pergantian pemerintahan 20 Oktober tahun 2024. Kali ini saya akan berbicara beberapa hal terkait politik, hukum, dan pemerintahan yang penting terus dicermati menjelang tahun 2025. Baiklah, semuanya akan saya bahas secara terus terang sesuai dengan pertanyaan. Silakan, mau tanya apa sekarang? Baik Pak Mahfud, kita seminggu lagi akan meninggalkan tahun 2024 ini dan kita segera menyongsong tahun 2025. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh, saya ingin Pak Mahfud untuk memberikan sedikit refleksi tentang tahun yang akan segera kita tinggalkan ini, khususnya dari sisi hukum, politik, keamanan, atau pemerintahan. Ya, tahun yang akan datang tentu ya kita berpedomanlah pada kearifan leluhur kita atau sabda Nabi lah ya. Tahun yang akan datang itu harus lebih baik dari tahun sekarang, ya, dan tahun sekarang tentu harus lebih baik dari kemarin. Nah, kalau Nabi itu mengatakan mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun wa mangkana yaumuhu ka'amsihi fahuwa makhsur. Hadis Nabi itu Pak ya. Wa mangkana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'un gitu. Barang siapa yang hari esoknya lebih baik dari hari ini atau hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu beruntung. Dan barang siapa yang hari ininya hanya sama dengan hari kemarin, orang itu merugi. Tetapi barang siapa yang hari ininya lebih buruk justru dari kemarin, maka orang itu orang terlaknat. Sabda Nabi. Oleh sebab itu mari menyongsong tahun 2025 ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari tahun 2024. Kita tuh konteksnya Indonesia ya? Indonesia. Nah, Indonesia sekarang ini di perempat terakhir setahunnya, artinya sejak bulan Oktober sudah mengalami pembaruan di bidang pemerintahan, ada kabinet baru, presiden baru. Banyak masalah yang muncul, entah itu yang positif maupun yang mungkin agak negatif secara opini. Nah, atau masih banyak menimbulkan problematik. Nah, mari kita perbaiki di tahun 2025 dengan ya beberapa catatan yang kita diskusikan barangkali pada episode ini. Sebelumnya. Ya.
sehingga nanti kita bisa lebih menggaris bawahi tentang apa-apa yang mungkin perlu dihindarkan dan apa-apa yang perlu dilakukan. Ya sebagai sumbangan bagi semangat memperbaiki negara. Kalau dari sudut pandang hukum, politik, pemerintahan atau keamanan, apa yang kira-kira menurut Pak Mahfud membaik gitu ya Pak, membaik atau mengalami perbaikan, atau setidaknya bertahan dalam kondisi itu, dan apa yang agak kita lihat sebagai sebuah penurunan atau kemerosotan Pak? Iya, kalau dari sudut politik ya, performance Pak Prabowo sebagai presiden baru cukup meyakinkan. Komitmennya, pernyataan-pernyataannya untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat itu bagus. Penampilannya di luar negeri juga membangun confidence kita. Ya, kita bangga lah punya presiden, bisa berdialog dengan terbuka dan spontan, tanpa dibuat-buat gitu, tetapi langsung jawab, langsung menjelaskan. Itu yang mungkin dulu dilakukan oleh Bung Karno ya, di awal-awal spontan dan bisa menjelaskan dengan penuh percaya diri. Itu kita bangga dengan itu. Komitmennya untuk memberantas korupsi, ancaman-ancamannya kepada kabinetnya, kalau kamu mau korupsi, mundur, minggir, agar pemerintahan ini bersihkan, itu pernyataan. Ya, termasuk penghematan segala macam. Penghematan ya, SPJ, surat kunjungan kerja dan sebagainya yang dikurangi, rapat-rapat di biaya rapat, pertemuan di hotel-hotel dikurangi dan sebagainya, itu bagus. Dan menurut saya sampai saat ini para menteri agaknya tidak berkutik untuk melakukan hal-hal di luar itu. agak terkunci dengan itu ya. Sehingga tanpa ragu, tidak berkutik. Baru bagi saya bagus. Tinggal dikembangkan lagi agar ketidakberkutikan itu dibangunkan agar berkutik tapi proporsional. Itu saya kira untuk Pak Prabowo. Terutama performance-nya di luar negeri saya salut lah. Nah, tapi tentu ada hal-hal yang menimbulkan problematik yang harus kita catat juga. Yeah. Misalnya, pemulangan narapidana ke luar negeri. Menurut saya itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 45. Ini pandangan lain dari sikap Pak Mahfud ya, karena kan pemerintah sampai sekarang mengatakan bahwa ya, itu oke-oke saja. Tidak apa-apa, saya tetap menyatakan itu bertentangan. Dan pemerintah tidak menjelaskan bagaimana posisi undang-undang itu sekarang yang masih berlaku. Tidak pernah dijelaskan. Hanya dikatakan demi kemanusiaan gitu, dan sebagainya. Bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Ya, yang semuanya itu lahir dari konvensi PBB gitu. Itu satu. Yang menurut saya ya kan menjadi catatan bagaimana selanjutnya, apakah undang-undang itu masih berlaku apa enggak gitu kan. Ini tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Undang-undang pemasyarakatan berarti Pak ya? Undang-undang pemasyarakatan dan undang-undang timbal balik, bantuan timbal balik, yang sebenarnya menjadi dasar dari mutual legal assistance, yang itu tidak membolehkan sebenarnya pemindahan narapidana ke negara lain. Dua-dua undang-undang ini jelas melarang dan sama-sama bersumber dari konvensi PBB, gitu, karena tafsirannya konvensi PBB sudah jelas dan untuk narapidana sudah digariskan oleh dua undang-undang ini. Jadi berikutnya lagi dong kalau ada gitu ya dipulangkan aja, nggak usah ada penjara, nggak usah ada apa kan. Nah, negara manapun yang akan meminta gitu ya. Iya, kalau prinsipnya hubungan baik dengan sebuah negara, yang banyak melakukan kejahatan di sini dari Eropa juga banyak loh, yang melompat dari ruang penampungan sementara, itu lalu membunuh orang, terus lari menghilang gitu. Kemudian penjahat narkoba dari Afrika yang paling banyak kan di sini, dan sebagainya banyak gitu. Harus diperlakukan sama dong dengan Bali 9 gitu. Tapi nampaknya begitu. Sekarang itu situasi psikologisnya apa yang dikatakan Pak Prabowo, lalu ya kita carikan aja agar itu bisa dilaksanakan tanpa penjelasan hukum, yang itu bagi masa depan
untuk kasus-kasus yang akan datang itu mungkin akan menimbulkan komplikasi Menurut Pak Mahfud, yang serius. Semestinya justru diingatkan dan dijelaskan ya dari sudut pandang hukum konsekuensinya apa kalau ya seharusnya ada forum di mana Pak Prabowo minta paparan, Pak Prabowo menyampaikan lalu paparan dari sudut hukum gitu agar hati-hati gitu ya. Saya tidak ingin membandingkan terlalu jauh, tapi waktu zaman Pak Jokowi dulu saya ikut sidang-sidang kabinet, kalau ada masalah begitu serius dibahas, dipanggil institusi-institusi yang terkait dengan hukum. Sesudah itu saya beberapa kali dipanggil sendiri. Ada bisa rapat kabinet terus dipanggil sendiri, lalu sesudah jelas masalahnya go gitu kan. Saking ingin memastikannya. Memastikan karena ini soal hukum gitu. Ini yang sekarang ini kayaknya setiap yang dikatakan oleh Pak Prabowo lalu dicari-cari alasannya. Ya kan? Seperti misalnya koruptor. Ini yang terakhir nih. Ya. Soal memberi maaf pada koruptor, lalu dicari alasannya itu amnesti itu ada di Undang-Undang Dasar. Semua ada dok. Apa? Undang-Undang Dasar itu kan asas yang sifatnya belum menjelaskan, dan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa berlaku langsung dengan sanksi, dengan konsekuensi tanpa diturunkan dulu di dalam undang-undang. Nah sekarang sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang amnesti itu sudah ada, ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 54. Dan tidak pernah menyangkut koruptor. Ya. Malah kalau aslinya undang-undang koruptor itu karena pertikaian politik sebelum tahun 49. Undang-undang amnesti dan abolisi pada waktu itu. Kan waktu tahun 49 terjadi keributan. Ada yang mendukung negara Republik Indonesia Serikat, ada yang mendukung negara kesatuan. Lalu kembali ke negara serikat terjadi keributan-keributan, ada yang ngelawan, lalu diberi amnesti. Bahwa mereka yang belum diproses pidana dianggap tidak tindak pidananya dihapus dan tidak perlu dibawa pengadilan, yang sudah diproses diabolisi supaya dihentikan. Nah sesudah itu memang banyak amnesti termasuk ke Baik ya, siapa tuh yang orang Baik Nuril, kemudian Pak Saiful Mahdi ya. Saiful Mahdi di Aceh. Di Aceh itu ya, karena diperlakukan sewenang-wenang oleh atasannya. Nah kita diskusikan dan itu terbuka, kita bicarakan dengan DPR, nggak pernah penyelesaian diam-diam. Kalau Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya ya, dan saya kira jelas, selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan apakah dia bebas? Sama dengan itu semua. Kalau alasannya misalnya, wah itu kan penjara terlalu penuh. Kan ada ya menteri yang jelaskan itu, nggak usah semua kejahatan itu dipenjarakan. Penjara terlalu penuh demi kemanusiaan. Kenapa koruptor? Koruptor itu harusnya nomor 1 dipenjarakan. Karena itu merugikan hak sosial masyarakat, hak ekonomi gitu, dan hukum terutama. Ketidakadilan. Kenapa bukan justru kriminal lain gitu ya? Nah justru itu ini ya saya katakan. Kenapa tidak kriminal lain aja yang diampuni, orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Nah lebih dari itu, ini angka mas. At least sampai saya meninggalkan pemerintahan, koruptor itu tidak ada 0,5%. Kenapa harus dibebaskan? Gini, jumlah penghuni lapas penjara zaman dulu penjara namanya, tapi tahun 54 diubah menjadi pemasyarakatan untuk memanusiakan manusia. Jadi jumlah penghuni penjara itu sebanyak 263.000 orang. 263.000 orang di Indonesia. Korupsinya itu dari 263.000 orang itu hanya 1.300 orang koruptor. Dari total jumlah? Dari total jumlah itu. 1.300 kira-kira. Itu kan tidak ada 0,01% dari seluruh koruptor. Ya ada. 0, berapa. Pokoknya dari 263.000 orang. Itu cuma 1.300-an. 1.200 sekarang koruptor. Yang lain itu tindak pidana lain. Dan yang lebih gila dari itu, penghuni penjara itu 51%. Atau 50% lebih itu adalah narkoba. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih
yang lebih keras gitu. Kok sekarang mau dimaafkan? Mungkin maksudnya Pak karena supaya ada pengembalian aset kekayaan negara kan orientasinya kan katanya justru untuk keuangan negara, kekayaan negara Pak Mahfud, bukan penghukuman. Nah itu yang salah lagi karena orang dibawa ke pengadilan tuh kekayaan negaranya tidak hilang, justru melalui pengadilan. Ya hari ini kita membaca Harvey Moise meskipun rakyat tidak puas, itu kan jatuh hukuman penjara, ya. Lalu kemudian dia membayar denda dan uang sebanyak 260 miliar dirampas, aset kan? Ya, 250 miliar plus penjara 6,5 tahun. Iya, betul. Iya kan? Artinya dua sisinya, penghukumannya ada, asetnya juga ada. Dan terbuka pengadilan yang menentukan jumlahnya. Kalau diam-diam saya bicara dengan Pak Prabowo, Pak, saya korupsi Pak, saya mengembalikan. Berapa korupsimu? 5 miliar Pak. Gimana Pak Prabowo ngeceknya? Kalau itu 5 miliar. Kalau saya korupsinya 20 miliar. Terus ini diumumkan apa tidak? Kalau itu tadi kan pengadilan. Iya kan? Nah itu ya, angka kalau alasannya ya kemanusiaan, ya lebih kemanusiaan yang pencuri-pencuri ayam itu yang digebuk. Hanya uang sedikit. Karena perlu mencari makan, terpaksa mengambil buah milik orang di tengah jalan. Dan itu mungkin jumlahnya banyak ya Pak? Iya, mengambil sepatu untuk dijual lagi gitu kan. Yang alasannya sesuatu karena anak sekolah besok, anak saya kalau tidak bayar selalu dibully di kelas, kamu boleh sekolah tapi kamu belum bayar, diingatkan tiap hari sehingga anaknya tidak berani sekolah, curi dia. Nah yang koruptor ini kok mau dimaafkan? Yang begitu kalau mau dimaafkan, mari kita kerjain sama-sama. Mari Pak, seleksi pencuri-pencuri yang karena terpaksa. Kalau koruptor itu, ya, kalaupun mau dimaafkan, ya yang dimaafkan yang by need. Yang kecil-kecil karena butuh, itu kan ada korupsi kecil-kecil tuh. Bukan yang by greed. Ya? Iya, kalau by greed, besar-besaran mau mengembalikan aset, kembalikan aset itu lewat pengadilan dan itu lebih sah daripada diam-diam, gitu. Tapi ini orang lalu mencari pembenar, alasan agar itu benar. Mari dong bernegara ini yang benar aja gitu. Jangan selalu. Saya kira Pak Prabowo terbuka loh kalau diajak bicara, Pak ini kurang ini, hukumnya begini. Jalan tengahnya misalnya seperti apa gitu. Kalau itu terlanjur karena Presiden mengatakan harus dijaga kewibawaannya kan, bahwa ini kita cari jalan keluar karena Presiden pasti niatnya baik lah untuk itu, apalagi kelihatannya waktu itu kan di Kairo di depan mahasiswa. Di depan mahasiswa Pak. Kelihatannya kan ragu dia, Jadi gini agak lama baru ngomong. Menurut saya dia sendiri itu baru alternatif, bukan rencana kebijakan. Tapi lalu di sini mau dijadikan sebagai hal yang harus dilakukan gitu. Itu tidak berubah cara kita bernegara kalau gitu. Jadi sebaiknya harusnya pemerintah itu menunggu dulu apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo ya, baru mereka bekerja untuk meneruskan apa yang harus dilakukan. Jangan mencari dalil-dalil yang tidak karuan, karena orang yang mencari dalil yang lebih pintar dari menteri-menteri itu banyak. Banyak, kan banyak di televisi, ada Bibif, ada macam lah, semuanya bicara, undang-undang itu salah, undang-undang kamu bilang itu salah. Lalu memaksakan sebagai kebenaran ada di tangan pemerintah. Kan tidak bisa begitu, gitu. Lebih baik kita dengarkan Pak Prabowo tuh sebenarnya apa yang dimaksud, gitu. Nah kalau itu yang dimaksud ini undang-undang yang ada, apakah ini yang dicabut dulu diganti dengan apa, lalu akibat bagi yang lain apa? Karena undang-undang sifatnya kan umum kan, atau dikecualikan yang apa gitu. Lalu timbul dugaan macam-macam kan kalau di medsos itu Pak Prabowo bilang begitu itu karena tidak berani bertindak pada menterinya kan gitu kan, dugaan orang. Padahal bukan itu, Pak Prabowo kan sudah keras kepada menterinya gitu. Nah, mari negara ini supaya lebih terbuka, bahwa pemerintah harus lebih tegas, lebih gagah gitu. Itu iya, itu tugas kita bersama. Itu aja kalau saya. Tapi ada juga menteri yang mengatakan, Pak, ini nggak tahu nih apa, seperti Pak Mahfud mengatakan ada pembenaran dari menteri yang mengatakan bahwa itu sudah diatur dalam undang-undang kejaksaan misalnya, Pak. Katanya undang-undang kejaksaan yang baru itu mengatur soal ganti rugi dengan denda dan segala macam. Itu bisa diterima nggak pendapat itu, Pak? Untuk tindak pidana tertentu ya, bukan korupsi gitu, tidak spesifik korupsi. Tahu kalau korupsi kan sudah ada undang-undangnya sendiri. Di dalam hukum pidana itu Mas, tidak ada perdamaian pada prinsipnya. Beda dengan perdata. Kalau dalam hukum pidana itu misalnya si A membunuh si B, lalu ayahnya si B
sudahlah dimaafkan, damai. Itu tidak ada pidana. Atau si A membunuh si B, lalu si A menyuruh si C, kamu aja yang ngaku, gitu. Lalu orang ngaku ke jaksa, saya yang membunuh. Tidak boleh diterima pengakuan itu. Tidak boleh berdamai, tidak boleh diterima kalau dalam hukum pidana. Karena yang dilawan, misalnya pembunuhan, yang dilawan oleh pembunuh itu bukan orang yang dibunuh, tapi negara. Nah itu prinsip hukum di Indonesia begitu. Lalu kemudian, kalau gitu banyak sekali dong yang harus diadili. Ya makanya muncul istilah restoratif justice. Tapi ingat, restoratif justice itu tidak berlaku terhadap kejahatan-kejahatan besar. Restoratif justice sepele, misalnya orang bertengkar dalam rumah tangga ya kan, didamaikan. Ada mertua dituduh nyerobot tanah menantunya, itu didamaikan saja. Nyerobot itu kan pidana. Yang begitu ada memang. Kita yang membuat konsepnya dulu. Saya bersama Pak Suharto Monoarfa, Pak Edi Hiari, itu merumuskan tuh restoratif justice atas usulan dari LSM, dan itu kita sisipkan ke Undang-Undang Kejaksaan. Waktu itu pikirannya bukan korupsi, pembunuhan, perampokan, tidak masuk ke restoratif justice itu, tidak masuk dong. Tidak masuk ke perdamaian. Nah kalau semua orang bahwa Undang-Undang Kejaksaan menyatakan boleh didamaikan, ya akhirnya tidak usah penjara saja, ya kan? Tidak usah ada hukum, udah damai aja. Dan itu sudah hukum, hidup di masyarakat kita dulu. Perdamaian itu selalu dikatakan oleh kepala-kepala adat, kepala suku, Pak Lurah. Udah damai aja, tidak usah penjara lagi kalau gitu. Gitu kalau itu alasannya. Jadi mohonlah jangan dikacaukan ini. Masalah hukum kita ini berkembang dari waktu ke waktu, kita benahi dengan begitu susah payah, hanya dirusak. Dengan begitu saja orang tidak mau presentasi, tidak mau mendengarkan dulu, lalu sabdo pandito ratu gitu yang dikatakan tuh harus dianggap benar, itu bukan tujuan kita bernegara. Oke Pak Mahfud, itu tentang pengampunan korupsi. Satu lagi Pak yang ramai sampai hari ini soal gagasan untuk mengevaluasi pilkada langsung, lalu alternatifnya langsung akan disampaikan kepada pergantian ke jadi lewat DPRD. Pak Mahfud apa pandangannya sejauh ini? Oke, saya berharap banyak yang tidak setuju dengan saya. Tapi saya kalau ini setuju dengan Pak Prabowo. Saya dulu pendukungnya. Ketika undang-undang dilahirkan pada 2014, saya dibully orang. Karena saya setuju dengan pemilihan ke DPRD pada waktu itu. Saya katakan, ya saya setuju. Tapi Anda boleh tidak setuju. Mari kita diskusikan. Karena masalahnya, kenapa kita perlu diskusi? Di luar soal setuju dan tidak. Karena masalahnya bukan di soal sistem pemilihan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bagaimana kita menegakkan aturan. Menghilangkan kolusi. Coba saya baru juga kedatangan tamu tuh kemarin sore. Gimana? Orang sudah kuat sekali. Dicari-cari alasan agar didiskualifikasi. Kamu dulu waktu jadi bupati, waktu jadi gubernur, bapakmu gini loh. Ini mau diangkat. Kalau kamu didiskualifikasi lalu menggugat ke pengadilan. Jadi dia didiskualifikasi hanya karena apa? Karena dia mengumumkan bahwa kantor yang dipakai di kampanye calon lawannya itu adalah kantor pemerintah. Nah, lalu dia diajukan ke pengadilan, ditetapkan sebagai tersangka, lalu oleh Bawaslu disuruh diskualifikasi, KPU mendiskualifikasi dia. Ini kan rekayasa hukum. Lalu diancam kalau kamu ke pengadilan karena diskualifikasi ini, korupsi bapakmu dulu saya buka. Nggak berani dia. Ternyata karena ini mepet, gambarnya muncul lagi. Calon ini yang sudah diskualifikasi muncul, dia terpilih menang dari yang ini. Kan jadi komplikasi. Nah menurut saya langsung atau tidak langsung yang kayak gini. Karena tetap risikonya ada politik uang di kedua-duanya. Maaf ya, orang berbicara partai coklat itu betul, tetapi tidak tunggal loh partai coklat itu. Di daerah satu mendukung ini, daerah lain mendukung ini, sama. Jadi kalau dikatakan partai coklat itu pasti bukan kebijakan dari pusat, dari Mabes, bukan. Karena di suatu tempat itu partai coklat mendukung ini, di tempat lain mendukung partai ini. Jadi sifatnya sporadis, gitu. KPU juga gitu, KPU ditakut-takuti juga. Bahkan sebelum terpilih KPU sudah dikondisikan agar ini yang jadi, ini yang jadi. Nah yang begini, sehingga menurut saya kalau mau diubah,
Ya kenapa kita tidak merombak panitia pemilihannya agar tidak permanen? Misalnya proses pelaksanaannya iya, yang proses dievaluasi saya ini. Katakan untuk pilkada sudahlah, kan MK sudah pernah mengatakan 2 kali si MK mengatakan, zaman Pak Jimli mengatakan pilkada itu rezim pemilu sehingga harus diurus oleh KPU. Tapi zaman Hamdan dicabut tuh loh putusan pilkada itu bukan pemilu. Sehingga kalau gitu apa? Penyelenggaranya aja diubah, jangan lembaga permanen. Setiap mau pilkada saja dibentuk, apalagi sekarang sudah serentak kan, 5 tahun sekali. Setahun sebelumnya dibentuk sebuah panitia ad hoc ditangani oleh pemerintah pusat agar ini dianggap lembaga permanen begitu. Lalu ini yang digarap Bawaslu, KPU, semua kita bentuk dulu kan untuk memperbaiki hal-hal seperti ini, tapi ternyata lebih jelek misalnya. Nah, jadi kalau Anda tanya Pak Mahfud setuju enggak? Ya silakan aja. Saya sudah mengalami ikut menggarap semuanya itu. Semuanya jatuh pada brengseknya di penyelenggara, bukan pada sistem langsung. Jadi harus jangan langsung loncat kepada pergantian, tapi mengevaluasi dulu bagaimana membereskan pelaksanaannya, Pak. Tapi kalau mau pergantian juga saya setuju dengan prasyarat yang dulu pernah kita buat. Kalau mau lewat DPRD, kan gitu. Itu soal biar aja diskusi juga. Tadi malam juga saya diskusi di Kahmi tentang itu, saya bilang apa sih untung ruginya gitu Pak? Iya, kalau bicara untung pasti ada untungnya, pasti ada ruginya. Bahkan alternatifnya bukan hanya langsung tidak langsung, bisa asimetris. Dulu ketika kita mau membuat undang-undang pemilihan lewat DPRD yang kemudian disahkan pada hari yang sama dibatalkan oleh Pak SBY, itu sebenarnya ada usul lain, asimetris. Asimetrisnya itu setiap daerah beda-beda lah cara pemilihannya. Sehingga panitianya juga beda-beda. Bahkan Lemhanas, resmi ini lembaga negara. Lemhanas di bawah Pak Muladi mengatakan gubernur itu tidak usah pilkada. Gubernur itu ditunjuk oleh presiden aja, dia alat presiden. Yang pilkada tuh biar kabupaten, kota. Itu pun asimetris. Bisa yang sana langsung, bisa tidak, tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi semua itu sudah diuji cobakan gitu ya. Sudah disimulasikan untung ruginya dan keputusannya seperti sekarang. Kok mau diubah lagi? Oke. Tapi ingat, ini bukan obatnya, bukan di situ. Obatnya itu bukan tetapi penyelenggara dan netralitas pemerintah. Netralitas pemerintah. Entah pemerintah pusat, entah pemerintah daerah. Kalau pemilunya nasional biasanya pemerintah pusat kan. Kalau daerah, lalu setiap daerah tergantung siapa partai apa yang berkuasa di situ dan siapa yang paling punya uang di situ. Nah ini, ya kita harus sabar. Berdemokrasi dan berhukum itu harus sabar memang. Harus mau dikritik, harus mau mengkritik. Itulah gunanya kita bernegara. Satu lagi Mahfud, oleh-oleh Pak Prabowo dari Mesir. Kemarin Pak Prabowo bicara di forum atau konferensi Developing Aid negara-negara D8 Pak. Di sana Pak Prabowo, Presiden, mengatakan bahwa sikap tegas dukungan Indonesia terhadap Palestina pada saat yang sama mengkritik lemahnya solidaritas negara-negara Islam terhadap Palestina. Apa pandangan Pak Mahfud, tanggapan Pak Mahfud soal itu? Yang titik itu bagus, karena Pak Prabowo tuh ke Mesir melemparkan 2 bola, yang satu panas, yang satu sejuk. Ya, gitu ya. satu yang soal pemaafan terhadap korupsi. Tapi saya lihat atau di setel lagi coba Pak Prabowo tuh ketika bicara soal pemaafan korupsi kan lama itu, masih merenung. Bagi saya gitu, ya nanti selesaikan, dimaafkan kan gitu. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Artinya ide yang belum tuntas. Bukan keputusan, bukan dari itu baru pemikiran dia. Kok tiba-tiba di Indonesia menteri-menterinya berebutan mencari dalil, gitu kan? Nah, pendalilnya juga tidak jelas. Yang agak rasional itu kan si Habibur Rahman, menjelaskan itu bukan berarti memaafkan koruptor. Katanya kita bicarakan dulu apa itu Habibur Rahman itu rasional lah. Ya bicarakan dulu. Kalau mau cari perampasan aset apa, koruptor sudah sekarang aja tuh di KPK aset korupsi itu belum ada tempatnya.
iya kan? Mobil-mobil mewah yang harganya miliaran itu masih numpuk tuh. Dan KPK nyewa loh ke lembaga swasta yang mengamankan aset-aset gitu. Nah, karena aset memang banyak. Dan aset kita tahu KPK selalu mengumumkan tahun ini saya menyerahkan ke kas negara sebesar sekian ratus miliar. Kejaksaan juga sekian triliun. Kepolisian juga, zaman saya itu kepolisian merampas tuh aset-aset negara dulu, pemalsuan obat itu. Kita rampas, kemudian serahkan ke kas negara. Nggak hilang aset itu dengan cara memburu para koruptor dan pelanggar pidana. Nah itu bola yang panas ya, yang dilempar ke kita. Tetapi yang kedua itu, berita dari Mesir itu bagus menurut saya. Pak Prabowo mengatakan Indonesia konsisten membela Palestina. Itu adalah sikap Indonesia sejak KTT Asia di tahun 1955 ya. Kan ada Dasar-Sila Bandung waktu itu. Oh, Konferensi Asia Afrika ya. Konferensi Asia Afrika. Iya. Ya. Kan ada Dasar-Sila Bandung dan ada pembahasan-pembahasan menjelang dilahirkannya Dasar-Sila Bandung itu yang isinya Indonesia pro Palestina. Bahkan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya Indonesia tidak akan berhubungan dengan Israel kan gitu. Yeah. Nah, itu dinyatakan lagi oleh Pak Prabowo. Kita pro Palestina. Once again, we must learn from the geopolitical situation that's happening around us now. Without unity, without overcoming our differences, we cannot be strong. We say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that, the 8 must be united. We must work together to be united. We must leave behind our differences. We must look for the greater good of our peoples. Without unity, without integration, we will be weak. And if we are weak, we will be exploited. That is the law of history. Dan kritiknya bagus, seperti kritik dulu yang dikemukakan oleh Pak Nasir ketika menulis buku masalah Palestina. Kenapa sih negara Arab yang banyak itu ada 22 negara loh Liga Arab itu. Pada waktu itu ketika Pak Nasir nulis buku itu di tahun 70-an, 80-an itu udah dibacaan saya ketika kuliah di sastra Arab UGM itu. Kenapa orang-orang Islam dan orang-orang Arab itu kalah ke Palestina? Karena orang Palestina itu bersatu, sedangkan orang Arab itu bertujuh. Gitu kan. Nah, ini kritik dikemukakan lagi oleh Pak Prabowo. Ada buku masalah Palestina kecil itu, tulisan Pak Nasir. Dikemukakan lagi. Negara-negara Islam ini tidak pernah kompak satunya. Yeah. Hanya omong aja kira-kira gitu kalau di bahasa ini. Hanya omong aja semua. Apa langkah konkret untuk membela Palestina sekarang? Kan gitu kan. Nah itu bagus. Itu sikap politik luar negeri yang memang kita canangkan sejak dulu gitu. Nah untuk itu yang itu bagus menurut saya. Dan perlu kita sambut di Indonesia sebagai kebijakan politik yang resmi dari negara. Kita pro Palestina demi kemanusiaan. Bukan demi agama, bukan demi agama. Dan itu langsung diapresiasi juga, didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir. Iya kan, Anwar Ibrahim. Selama ini yang saya lihat negaranya yang bersikap tegas mendukung Palestina itu Malaysia. Yeah. Nah Indonesia dipertegas lagi oleh Pak Prabowo karena sebelum ini juga belum begitu tegas meskipun sudah selalu dinyatakan oleh Bu Retno. Tapi sekarang Presiden sendiri yang mengatakan di forum internasional. Nah itu bagian dari yang bagus yang harus kita dukung. Baik. Terima kasih Mahfud, cukup Pak. Terima kasih. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi pekan depan, insya Allah. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, teruslah konsisten memperjuangkan demokrasi dan penegakan hukum. Kita optimis untuk Indonesia yang semakin lebih baik. Sampai jumpa. Selesai.